Pemirsa, merawat lingkungan memang menjadi tugas kita bersama dan pengabdian dalam pengelolaan lingkungan hidup memang harus dihargai dengan penghargaan setinggi-tingginya. Untuk itu hari ini, Senin 15 November 2021, saya melaporkan dari Geraha Pancasila Kota Batu dalam acara Anugerah Lingkungan Hidup 2021 yang diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu. Dapat kami informasikan pemirsa bahwa hari ini sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat acara hari ini dimulai dan terlihat di layar kaca Anda bahwa di belakang saya saat ini Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko tengah memberikan sambutan dan rencananya akan sekaligus membuka acara pada hari ini. Tak hanya dihadiri oleh Wali Kota Batu saja, tapi juga dihadiri oleh sejumlah jajaran dari Forkopimda Kota Batu, kemudian aktivis serta tokoh lingkungan di sekitar Kota Batu, kemudian ada dari pihak sekolah yang nantinya juga akan diberikan penghargaan Adiwiyata. Tadi sudah dilakukan yaitu sambutan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur yang memberikan beberapa rekomendasi kepada Wali Kota Batu untuk terus menanam begitu ya di bagian hulu, karena kemudian terkait dengan banjir bandang Kota Batu penyebabnya tak hanya hujan yang deras tapi juga vegetasi yang kurang rapat. Acara yang menarik hari ini pemirsa adalah adanya launching dari aplikasi Awas yaitu aplikasi mengenai pengawasan dan juga pengaduan masyarakat, dan juga ada awarding Danumaya untuk desa dan juga pelaku usaha serta tokoh lingkungan yang berhasil mengelola lingkungannya dengan baik. Danumaya dari bahasa Sanskerta artinya bersinar. Kita akan ikuti bersama seberapa bersinarnya, silaunya prestasi dari tokoh lingkungan hidup di Kota Batu. Saat ini Anda menyaksikan News Focus bersama saya Elfrina Rahma. Untuk menghargai kiprah para pegiat lingkungan hidup, pemerintah Kota Batu lewat Dinas Lingkungan Hidup memberikan apresiasi setinggi-tingginya melalui Anugerah Lingkungan Hidup 2021. Acara penganugerahan yang digelar di Geraha Pancasila pada Senin pagi ini dihadiri oleh sejumlah awardee, di antaranya dari sekolah peraih Adiwiyata hingga kelompok atau instansi peraih Anugerah Lingkungan Hidup. Adapun beberapa kategori yang memperoleh anugerah ini, diantaranya penghargaan sekolah Adiwiyata, serta penghargaan untuk individu, kelompok, dan usaha dalam bidang konservasi sumber daya air, pengendalian sumber daya air, dan pengurangan sampah. Selain itu, penghargaan Danumaya juga diberikan kepada Desa Mojorejo. Sebagai satu-satunya penerima anugerah Danumaya di Kota Batu, Kepala Desa Mojorejo, Rujianto, merasa bersyukur atas diraihnya prestasi tersebut. Dirinya pun berharap agar anugerah yang diterima oleh desanya ini dapat memicu pemerintah desa dan masyarakat untuk semakin melestarikan lingkungan hidup. Dan pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Desa Mojorejo yang hari ini mendapatkan penghargaan Danumaya. Pak, satu-satunya desa di Kota Batu yang mendapatkan penghargaan tertinggi, Pak, dalam anugerah lingkungan hidup ini. Pak, seperti apa sih, Pak, sebenarnya perannya Desa Mojorejo ini sehingga mendapatkan penghargaan, Pak? Terima kasih dan alhamdulillah hari ini untuk Desa Mojorejo mendapatkan penghargaan Danumaya dari lingkungan hidup. Ya, satu hal yang membuat kami ini kaget juga, ya terkejut, karena memang ya untuk selama ini untuk penilaian saya juga tidak tahu bagaimana, apakah memang belusukan ke desa-desa atau bagaimana. Yang jelas dari desa sendiri, pemerintah sendiri ya melaksanakan lah, tapi semuanya memang belum ideal. Tapi usaha-usaha ke arah untuk pelestarian lingkungan hidup memang terus kami upayakan, baik terkait dengan pengelolaan sampah, terkait dengan bersinergi dengan program dari Batu penanam pohon dan lain sebagainya, serta juga untuk edukasi ke masyarakat agar mendukung untuk program lingkungan hidup ini, karena ini lingkungan juga untuk kita bersama, yang kita nikmati juga anak cucu kita. Dan mudah-mudahan ini untuk penghargaan ini bisa menjadi pemicu bagi kami untuk lebih giat lagi dalam melestarikan, mengembangkan
lingkungan hidup di desa dan di masyarakat Mojorejo. Yang menjadi hal menarik dalam gelaran ini adalah adanya launching aplikasi Awas E yang diresmikan oleh Wali Kota Batu, Dewanti Rumpoko. Awas E ini merupakan sistem aplikasi pengawasan lingkungan, informasi data lingkungan, dan penanganan pengaduan masyarakat. Mengenai gelaran penganugerahan tersebut, tim News Focus mewawancarai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, Aris Setiawan. Dan pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, ada Pak Aris Setiawan. Pak, terkait acara hari ini, seberapa spesialnya sih Pak? Ya, memang kita arah ke depannya memang harus ke Dinas Lingkungan Hidup itu ke transformasi digital. Sehingga arah ke depannya transformasi digital itu menjadi media bagi kami, menjadi alat yang memang ada intervensi teknologi dalam hal pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup. Mulai dari sistem pengawasannya, regulasinya, tata kelolanya, maupun dari database pengelolaan lingkungan hidup yang ada di Kota Batu masuk ke ranah transformasi digital. Yang kedua, pada hari ini juga kita disupport dari beberapa partnership, yaitu PT AWS, Amazon Web Service, dari akademisi, juga dari para pelaku-pelaku yang pelestarian lingkungan juga, sehingga keterlibatan masyarakat, akademisi, pemerintah maupun swasta ini menjadi satu kolaborasi yang kuat, menjadi satu super tim, sehingga arah kedepannya juga Kota Batu menjadi hulu sungai berantas. 57% wilayah Kota Batu ini adalah hutan. Ini bisa kita lakukan upaya-upaya yang kolaboratif, sehingga persoalan-persoalan lingkungan ini tidak hanya bisa kita selesaikan di tingkat pemerintah daerah, akan tapi juga dibantu oleh partnership kita dari pihak-pihak yang lain. Dan acara ini juga ada kegiatan pemberian anugerah lingkungan hidup kepada pelaku usaha yang menjadi rewarding dari pemerintah daerah, dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, dari pemerintah pusat kepada pelaku usaha, masyarakat, kepada para komunitas yang selama ini sudah sangat berperan serta aktif dalam upaya pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup. Dan yang terakhir ada aplikasi launching Awas E. Harapan kami dengan launching aplikasi Awas E ini, dengan adanya kejadian bencana kemarin, sistem aplikasi ini menjadi salah satu solusi bahwa kalau ada pencemaran lingkungan hidup langsung masuk ke aplikasi. Bisa melaporkan melalui Android dan melalui aplikasi ini, sehingga langsung kita tidak lanjuti melalui Dinas Lingkungan Hidup melalui peraturan atau regulasi yang ada di pemerintah Kota Batu. Pak Aris, harus saya tanyakan ini karena tadi kemudian ada sambutan dari Kepala DLH mengatakan memang penyebabnya itu penyebab banjir adanya vegetasi yang kurang rapat. Kemudian BNPB juga mengatakan seperti itu. Kalau bisa saya sederhanakan, hutannya gundul. Pak Aris, peran DLH seperti apa sih Pak? Nah, kita di pemerintah daerah sudah melakukan upaya-upaya. 2 tahun ini ada kegiatan satu nama satu pohon, kemarin ada kegiatan restorasi pohon, dan kemarin dan terakhir 4 hari yang lalu kita sudah koordinasi dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur. Kita berkolaborasi antara pengelola Tahura, antara perhutani, dengan BPDAS Berantas, Perum Jasa Tirta, sehingga kita nggak bisa saling menyalahkan, tapi akan kita bagi tugas masing-masing, aksi nyata. Memang arah jangka pendeknya adalah melakukan konservasi maupun reboisasi titik-titik yang memang ada upaya-upaya untuk penanaman pohon, khususnya untuk penanaman pohon-pohon yang kita upayakan pohon-pohon buah, sehingga masyarakat atau petani-petani sekitar bisa ada upaya ekonominya juga untuk melindungi ekologinya. Terus airnya bisa kuat ya Pak kalau pohon-pohon? Memang kita maksimalkan ke pohon-pohon tegaan, pohon-pohon yang juga ada dampak ekonominya juga untuk masyarakat. Ini seperti itu. Pak Aris, terakhir ini kan 2 tahun sudah aksi nyata begitu ya, reboisasi dan lain sebagainya. Tapi banjir bandang baru terjadi kali ini Pak. Apakah itu kemudian bisa diartikan bahwa kinerja dari DLH kurang atau seperti apa Pak? Ini memang kita harus menguatkan kolaborasi. Kita punya wilayah, ada wilayahnya pemerintah daerah, ada wilayah perhutani, ada wilayah Tahura, sehingga harus kita menguatkan lagi untuk bisa saling mengawasi wilayah kita. Kita tidak bisa Tahura mengawasi sendiri, perhutani mengawasi sendiri, pemerintah desa mengawasi sendiri, akan tapi masyarakat, kehidupan masyarakat. Mari kita awasi lingkungan kita bersama-sama, karena
kita dari pemerintah daerah, dari perhutani punya kelemahan juga dari sisi pengawasan. Tidak bisa kita 24 jam mengawasi hutan. Kalau ada masyarakat di sekitar, ada hal-hal yang memang perlu dilakukan pelaporan. Nah, ada aplikasi Awas tadi itu langsung melaporkan, Pak, ada upaya perambahan pohon, ada upaya penebangan pohon, langsung masuk ke aplikasi itu melaporkan kepada kita di Dinas Lingkungan Hidup. Ditanggapi dengan cepat ya Pak? Langsung kita tanggapi seseragam mungkin. Ya. Terima kasih Pak Aris atas waktunya. Demikian wawancara saya bersama dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, dan pemirsa demikian juga acara hari ini yaitu Anugerah Lingkungan Hidup 2021 yang diselenggarakan di Geraha Pancasila. Yang menarik adalah launching dari aplikasi Awas yaitu aplikasi pengawasan dan juga pengaduan masyarakat berbasis elektronik mengenai environmental atau lingkungan. Semoga retorika menjaga alam tak hanya menjadi suatu kata-kata saja, tapi suatu aksi yang nyata. Dari Kota Batu, tim News Fokus ATV melaporkan.